Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pejalan sunyi jiwa, jiwa terpilih yang memilih jalan keheningan menuju diri sejati. Hadirnya video ini adalah pesan spiritual yang kuat, menarik para sedulur untuk menyimak ataupun berhenti untuk menonton video ini. Tidak ada keterpaksaan, dan video yang akan kalian tonton bukan sebuah kebetulan, bahkan tidak sampai pada logika berpikir. Pada umumnya, kalau nantinya Anda sedulur merasakan keterkaitan atau kesesuaian terhadap jalan cerita yang akan dipersembahkan kepada sedulur sang terpilih sebagai penerus itu, artinya kalian harus faham betul bahwa leluhur sedang mendampingi sedulur. Pernahkah Anda sedulur memikirkan tentang hal mengapa sedulur bisa sampai di titik membaca, memahami, ataupun mengalami fenomena Satrio Piningit, dan sedulur terus mengikuti semua hal yang menceritakan tentang sang kesatria Satrio Piningit? Bukanlah sebuah kebetulan, ilusi semata, atau delusi saja. Ini adalah sebuah hal yang nyata, namun tak terukur oleh logika otak kita. Mungkin agak sedikit gila, namun mengapa harus kita yang ikut ke dalam cerita yang belum tahu kebenarannya? Kita selalu menunggu dan menantikan tentang kehadiran sosok jiwa terpilih Satrio Piningit. Bisa saja manusia yang kita tunggu kehadirannya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Manusia pada hakikatnya seringkali mencari sesuatu yang tak tampak pada dirinya, yang tak terlihat pada pandangan mata biasa, terlena akan fantasi fana yang diberikan oleh dunia yang ada di luar. Namun kali ini, aku akan mengajak kalian untuk melihat diri lebih ke dalam, menjauh dari keadaan di luar yang sangat ramai. Keramaian yang membuat dirimu sulit untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Atau mungkin kau sudah mengerti, namun tidak tahu kalau dirimulah sang Satrio Piningit itu. Ketika kamu pernah mengalami situasi di mana keramaian malah membuatmu ingin menjauh, itu adalah langkah awal perjalanan dirimu untuk menjadi pejalan yang sejati, pejalan yang dipilih untuk menempuh jalan sendiri menuju kesejatian diri. Namun kamu merasa heran dengan keadaan ini, dan sebenarnya apa yang sedang terjadi pada dirimu? Kamu seringkali diliputi rasa bersalah, kebingungan, dan kamu mungkin sesekali merasa hidup yang tidak ada artinya. Ini akan segera kamu akhiri. Begitulah cara alam semesta untuk kembali mencuci jiwamu dari keterikatan akan duniawi yang fana, penuh dengan angan-angan dan harapan. Kamu perlu merasa hancur untuk direset ulang menjadi manusia yang lebih spiritual, untuk mengenal diri dan melihat kesejatian Tuhan ada di dalam dirimu.
Setiap orang yang dipilih menjadi satrio piningit mengalami fase lubang atau lorong hitam yang harus dirinya tempuh sebagai pejalan sunyi sang terpilih. Disitulah tempaan keras kehidupan mulai dia rasakan sebagai pejalan cahaya. Di keadaan fase gelap itu, dia harus bisa menjadi cahaya, bukan lagi mencari cahaya seperti orang yang kehilangan senter di saat perjalanan. Malam di hutan belantara. Di dalam lorong gelap, seorang pejalan haruslah tenang dalam menghadapi situasi apapun. Seorang pejalan sunyi harus bisa mengunci pikiran dan batinnya dari hal-hal yang dapat membuat dirinya goyah sampai pada akhirnya mungkin dia akan menyerah. Kuncinya adalah jangan selalu melihat keluar dari diri. Yang terpenting adalah melihat ke dalam dirimu. Ketika kamu telah memasuki fase ini, jangan berharap ada jalan kembali atau jalan pintas menuju misi sebagai pejalan sunyi, karena takdir tidak pernah menyajikan sesuatu yang instan, melainkan proses. Lari dari apa yang menyakitimu akan semakin menyakitimu. Jangan terus berlari atau menghindar. Terlukalah hingga kamu sembuh. Setelah luka-lukamu dari kehidupan fana yang membentuk dirimu, kamu harus menyelesaikan misi sebuah penerimaan. Tidak ada hal manis layaknya madu, yang ada adalah obat, bahkan racun, atau bisa ular dalam dirimu yang menjalar. Yang harus kau sembuhkan, harus kau temukan penawarnya yang ada di dalam dirimu sendiri. Maka, jika sudah sampai di tahapan ini dan kamu berhasil menerima kenyataan bahwa hidupmu sudah ditentukan oleh Tuhanmu, dan kamu yang mengalami fase kebangkitan spiritual ini betul-betul menyadari bahwa ini tidak semua orang mengalami dan tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Pada akhirnya, kau akan lebih banyak berbicara pada apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi pesan untukmu yang mengalami masa pelantikan, masa orientasi menjadi manusia, perjalanan pengalaman pahit yang kau alami, mental yang hancur oleh pengalaman kehidupan, lalu obatnya adalah penerimaan. Selamat, kamu telah resmi menjadi sosok pejalan satrio piningit. Ingatlah bahwa keistimewaan ini tidak bisa diceritakan pada siapapun. Kau terpilih.